Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat sedanten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sakniki subuhipun maju napa mundur? Maju nggih. Jam sekawan sampun subuh. Alhamdulillah. Kita lajengaken pembahasan perjalanan ke negeri akhiratipun, perjalanan setelah kematian, supados kita menika wonten gambaranipun apa yang akan terjadi setelah kematian. Kalau wingi sampun kita bahas bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat. Bahkan masalah minuman pun dibedakan. Ada yang mendapatkan minuman rohiqum makhtum, kemudian tasnim, itu berdasarkan amalan dari hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, sehingga dibedakan antara muqarrabun dan al-abror. Ing kesempatan menika kita badhe lajengaken bilih ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan surga, yang diantaranya adalah bahwasannya nikmat surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Nikmat surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwasannya amal soleh itu bukan tiket sebagai tiket untuk membayar surga. Namun amal soleh itu adalah menjadi sebab masuk surga. Napa to bedanipun antara tiket untuk membayar dengan sebab? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula aw la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana. Illa an yataghammadiyallahu bi fadlin wa rahmah. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya amalan seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Maka para sahabat bingung bertanya, begitu juga dengan Anda wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, tidak juga dengan diriku. Hanya saja Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya.
Jadi istilah gampilipun apa? Seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Dan agar mendapatkan rahmat Allah maka harus beramal. Maka dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata ahadun bi amalihi walakin bi rahmatillahi. Seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya, tetapi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi tetap kita pahami, pilih memang masuk surga itu sebabnya adalah amal soleh. Amal soleh yang mendatangkan apa? Rahmat Allah. Karena memang dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan. Maksudipun Bapak Ibu ingkang diporahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana cara mengkompromikan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita belajar bahasa Arab itu kan ada huruf ba yang namanya ba iwat. Ba iwat itu ba untuk mengganti, dan ada ba sababiyah. Ba sababiyah utawi ba sebab. Maksudnya kalau amal soleh kita yang hanya sedikit ini sebenarnya nggak sebanding dengan apa? Dengan nikmat surga yang amat banyak, amat melimpah. Ini ba iwat, ba yang untuk mengganti, untuk membayar itu nggak sebanding. Adapun ba sababiyah adalah seseorang masuk surga dengan sebab amalnya. Amalnya yang mendatangkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki ingkang saged kita pahami. Terlebih lagi bagaimana amal kita yang masih banyak kekurangan, amal kita yang masih setengah-setengah, belum maksimal. Sholat malam juga masih jarang. Terkadang dalam hal berbakti kepada orang tua masih perhitungan. Dalam hal menafkahi anak dan keluarga juga masih perhitungan. Masih banyak maksiat, ke masjid kadang malas. Maka amalan yang sedikit ini tentunya tidak sebanding dengan kenikmatan surga, bidadari yang sempurna. Maka Bapak Ibu ingkang diporahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat salat fajar qabliyah subuh. Padahal berapa menit Pak salat sunnah fajar menikah? 3 menit cukup nggih? Cukup nggih. Tapi Masya Allah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga saged kita simpulaken, kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa diraih dengan amal soleh.
Besar kecilnya rahmat Allah tergantung kualitas dan kuantitas dari amal soleh kita. Maka amal soleh ini merupakan sebab utama masuk surga, namun bukan istilahnya tiket yang sebanding dengan nikmat surga yang amat banyak. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukil perkataan para ulama salaf, an-najatu minan nar bi'afwinlah. Seseorang itu semata-mata selamat dari neraka adalah karena ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya. Wa dukhulul jannah bi rahmatihi, dan masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Kalau selamat dari neraka itu karena ampunan Allah, dan masuk surga adalah karena rahmat Allah. Waqtisamil manazini wad darajati bil a'mal, dan pembagian istana surga, pembagian tingkatan-tingkatan surga itu berdasarkan amal solehnya. Niki kaidah yang pertama nih, berkaitan dengan surga. Maksudipun apa? Seseorang itu tidak boleh merasa bangga dengan amal solehnya yang masih banyak kekurangan. Kita itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang kedua, jadi wonten beberapa kaidah yang berkaitan dengan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang disebutkan di surga, jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia, itu sama, hanya sekedar nama. Adapun hakikatnya berbeda. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Tidak ada suatu pun di surga dari perkara dunia kecuali hanya sekedar nama. Daging burung Pak di surga enten mboten? Ya, daging burung dipanggang ngoten. Ada nggih? Tapi itu hanya sekedar nama. Hakikatnya tentunya jauh berbeda. Jadi jangan dibayangkan kalau pisang di surga itu seperti pisang di dunia. Jangan sampai seseorang masuk surga dapat gedang wis bosen. Ning donya wis sering napa, Pak? Pun sering dahar pisang goreng ngoten nggih. Beda sekali hakikatnya. Hanya sekedar penamaan. Jadi apa? Hakikat antara keduanya sangat jauh. Di dunia ada taman. Contohnya pun taman apa? Aku Joyo. Ada taman, tapi taman di surga berbeda dengan taman di dunia. Demikian masalah makanan nih, makanan di surga namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Wong wanita saja nih, bidadari wanita di surga berbeda jauh dengan wanita di dunia. Termasuk pohon, Pak. Pohon di dunia dan di surga itu hanya sekedar nama, namun hakikatnya berbeda. Karena tentunipun perbandinganipun tebih sangat. Sehingga bisa kita pahami kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan surga
apapun yang terbetik dalam benak kita. Pak Bu, pun pernah dereng bayangke surga? Dibayangke ngoten nggih, bayangke surga. Pernah dereng? Pernah nggih bayangke surga iki kaya ngene iki ya. Bapak-bapak pun pernah bayangke bidadari? Oh sering. Sering nggih. Pembayang bidadari kaya ngopo nggih? Beninge kaya ngopo ngoten nggih. Tapi apa saja yang kita bayangkan, yang terlintas dalam benak kita mesti salah. Pasti di surga maksudnya apa? Jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan, apa yang terlintas dalam benak kita. Dalilipun wonten surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui berbagai macam kenikmatan yang menantinya. Min qurrati a'yun, yang indah dipandang. Kita saja kalau berdoa kan sering minta napa? Qurrata a'yun. Sebagaimana doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun yang indah apabila dipandang. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah apa? Terlintas dalam benak manusia. Duhron balha, sebagai apa? Sebagai simpanan. Biarkan apa yang diperlihatkan Allah pada kalian. Ma utlitum alaihi. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum jazaan min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan jazaan bima kanu ya'malun. Balasan apa? Atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini tidak tahu bagaimana membayangkan tentang surga karena semuanya tersembunyi. Karena begitu hebatnya kenikmatan surga, maka tidak bisa terlintas, terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Intinya pun apa yang kita renungkan, apa yang kita hayalkan pasti keliru, pasti salah, jauh lebih baik daripada gambaran atau bayangan kita. Kok bisa Pak? Bayangan kita kok bisa keliru? Ya karena daya khayal kita itu kan terbatas. Dan daya khayal itu kan dibangun di atas kias. Daya khayal itu dibangun di atas analogi. Analogi terhadap apa yang kita lihat. Kita bisa menghayalkan sesuatu ya karena kita pernah melihatnya, pernah merasakan dengan panca indera kita.
Sehingga apa? Bisa kita hayalkan kalau pernah apa? Pernah melihatnya, pernah mendengarnya. Jadi kalau belum pernah sama sekali, maka apa yang kita renungkan, yang kita hayalkan pasti keliru. Pasti apa? Pasti salah. Contoh gampilipun, saat ini ibu-ibu pun pernah dereng. Kalau tadi kan bapak-bapak pun pernah dereng bayangke bidadari nggih. Lah sakniki ibu-ibu pun pernah dereng bayangke gantenge Nabi Yusuf alaihissalam. Pun pernah dereng, Bu? Pasti nggak mampu. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Faida Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam ida huwa qad utiya syatrul husn. Nabi pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Nabi Yusuf nih. Ternyata Nabi Yusuf itu diberi setengah apa, Bu? Setengah ketampanan. Masya Allah, setengah ketampanan. Sehingga ibu-ibu Mesir itu tanpa sadar ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, tanpa sadar memotong-motong tangan mereka sendiri. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat lal ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidin minhunna sikinan. Jadi kan ibu-ibu niku kan ngerumpi, ibu-ibu di Mesir niku ngerumpi, Pak. Masa Zulaiha so digoda, nggih, digoda napa? Yusuf. Padahal kan anak yang dirawat, yang diopeni sejak kecil, mosok ya kegodoi piye ngoten nggih. Akhiripun apa? Ketika Zulaiha mendengar gosip dari ibu-ibu tadi, maka diundang ibu-ibu yang gosip tadi, Pak, diundang, disediakan tempat duduk dan diberikan kepada masing-masing ibu-ibu niku napa? Pisau, ya, untuk memotong buah jamuan tadi. Kemudian Zulaiha berkata kepada Yusuf, wa qalat ukhruj, ya, ukhruj alaihinna, wahai Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Wah, langsung Nabi Yusuf apa? Keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka ketika ibu-ibu melihat Yusuf langsung apa? Wah, langsung kaget, langsung apa, Pak? Langsung mereka ketika melihatnya merasa kagum, merasa takjub dengan keelokan ketampanan Nabi Yusuf. Gak hanya kagum saja, bahkan waqata'na aydiyahunna. Bahkan ibu-ibu ketika ngupas napa buah sampai napa, Pak? Memotong-motong, istilahnya nggih, motong-motong tangan atau jari tangan mereka. Wa qulna, ibu-ibu pun mengatakan, hasyalillah ma hadza basyaron. Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Baca napa nek bukan manusia? Ini bukan manusia. Ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Iki du menungso, ini malaikat, ngoten ya, malaikat yang mulia. Jadi intinya karena begitu tampannya Nabi Yusuf sampai ibu-ibu di kota Mesir niku napa, Bu? Histeris, istilahnya histeris. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab tafsir niku, ada di antara ibu-ibu Mesir niku yang sampai mati, sampai meninggal napa, Pak? Kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menek dihayalkan bagaimana ketampanannya aja nggak bisa. Jadi nggak bisa seorang wanita menghayalkan ketampanan Nabi Yusuf.
karena belum pernah melihat nggih. Maksudipun apa? Maksudnya adalah menghayalkan bagaimana Nabi Yusuf aja nggak bisa, terlebih napa kenikmatan surga. Niku kaidah yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, kaidah yang keempat. Di surga itu apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Enten mboten Pak Bu teng surga mengki minta kepada Allah pengin bal-balan ning swarga. Enten nggih? Nah, ada nggak orang yang di surga nanti pengen apa? Berkebun, bertani, bercocok tanam. Apa malih Pak? Karena ada nggak nanti di surga itu pengen punya anak? Karena wonten hadisipun. Hadisipun ada orang yang menginginkan sesuatu di surga kemudian Allah kabulkan. Allah Ta'ala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa saja yang kamu minta. Sebagai apa Pak? Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan dalam sebuah hadis, al-mu'min idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa waqtuhu wa sinnu fi sa'atin wahidah kama yastahi. Seorang mukmin jika menginginkan anak di surga, pengen punya anak di surga, maka kehamilannya dan kelahirannya dan pertumbuhannya dalam sesaat saja Pak, cepet banget. Sebagaimana yang ia inginkan, cepet banget. Jadi tinggal ada nggak kira-kira orang yang pengen punya anak di surga? Misalnya ada yang pengen punya anak, Allah akan berikan di surga apa saja, apa saja yang diminta akan dikabulkan. Termasuk pengen main apa Pak? Main bola, pasti akan Allah kabulkan. Hanya saja ada nggak yang mau diajak main bola? Wong wis padha sibuk kali bidadari nggih. Ora sempet nggih. Kan ngaten nggih. Siapa yang mau diajak main bola, Pak? Semuanya sibuk dengan bidadari-bidadarinya nggih di surga. Tapi kalau dalam hadis itu ada seorang Arab Badui nggih yang ketika itu dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW bercerita dan ada orang Arab Badui di situ. Kemudian Nabi mengatakan anna rajul min ahli jannah ista'dana rabbahu fi zar'i. Ada seorang penduduk surga yang meminta kepada Allah ingin berkebun, bercocok tanam di surga. Kemudian apa Pak? Faqala lahu alasta fima syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra. Karena memang laki-laki tersebut ternyata pengen apa? Pengen berkebun. Sehingga orang tersebut langsung bergegas apa Pak? Menaburkan benih. Dan ketika ditaburkan benihnya ini kok tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat. Masya Allah. Kalau di dunia bisa gitu ya Pak nggih. Nandur napa pelok durian niku namine napa ponggih nggih. Ah ponggih langsung berbuah nggih, langsung tumbuh besar kan kemudian berbuah. Nggih. Biasanya pun orang yang pengen berkebun, bercocok tanam di surga itu napa Pak? Seorang
petani gitu. Sebagaimana napa orang Ansor nih, orang Ansor adalah para petani. Maka Nabi SAW pun tertawa. Jangankan apa Pak Bu, orang yang masuk surga itu apa saja itu akan dikabulkan, bahkan orang yang mampir neraka pun ketika berangan-angan itu juga dikabulkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nari wa huwa akhiru ahlin nar dukhulal jannah. Ternyata ada tersisa seorang laki-laki antara surga dan neraka, itu penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Ia menghadapkan wajah ke neraka kemudian mengatakan, wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, karena sesungguhnya angin neraka telah meracuniku, nyala api neraka telah membakarku. Maka Allah berfirman, apakah jika engkau selamat lantas engkau akan meminta yang lain? Nek kowe yang selamat, kamu minta lagi enggak yang lain? Ternyata orang tersebut mengatakan, tidak, demi keperkasaanmu ya Allah. Wis janji to Pak, nek wis diselametke dari neraka ora njaluk napa-napa to? Nah, akhirnya napa? Akhirnya Allah memalingkan, menyelamatkan wajahnya dari neraka. Dan ketika setelah diselamatkan, wajahnya dihadapkan ke arah surga Pak Bu, dan melihat keindahan surga. Ia pun terdiam dalam beberapa waktu. Ternyata dia apa Pak? Berbohong. Maksudnya berbohong apa? Ternyata katanya kan nggak minta lagi toh. Ternyata dia pun akhirnya apa? Meminta lagi. Ya Robku, majukanlah aku di pintu surga. Itu kan hanya melihat tadi, minta supaya dimajukan ke pintu surga. Kemudian Allah berfirman, bukankah engkau tadi sudah berjanji untuk tidak minta lagi? Akhirnya dia mengatakan, ya Rabbku, janganlah aku adalah hambamu yang paling sengsara. Kemudian Allah berfirman, jika aku mengabulkan, apakah kamu nanti akan minta lagi? Napa jawabannya pun? Ya. Tidak, demi keperkasaanmu ya Allah, saya tidak akan minta lagi. Akhirnya apa Pak? Akhirnya Allah memajukannya ke pintu surga. Pintu surga. Ketika telah sampai di pintu surga, maka ia melihat mawar di surga, berbagai macam keindahan dan kesenangannya. Ia pun terdiam beberapa saat, lalu ia berkata, wahai Robku, masukkanlah aku ke surga. Masukkanlah aku ke surga. Kemudian Allah berfirman, apa alasanmu, apa udurmu? Bukankah engkau tadi sudah berjanji nggak akan minta lagi? Kemudian ya Rabbku, janganlah engkau jadikan hambamu ini orang yang paling sengsara. Maka Allah pun tertawa karenanya. Allah pun tertawa karenanya. Lalu Allah mengizinkannya untuk masuk surga. Padahal ngono Pak, nek wis dislametke janji ra njaluk meneh nggih. Wis cedhake pintu surga janji ra orang jaluk meneh. Nah, kemudian Allah berfirman kepadanya, berangan-anganlah. Maka ia pun berangan-angan hingga selesai. Hingga selesai seluruh angan-angannya. Maka Allah berfirman, berangan-anganlah ini dan itu. Allah mengingatkan, hingga jika seluruh angan-angannya telah selesai, Allah berfirman, bagimu apa yang kamu angan-angankan
dan yang semisalnya, wa mislahu ma'ahu, dapat tambahan lagi. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, niku beberapa kaidah nggih. Kaidah di surga yang pertama napa? Nikmat surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Seseorang masuk surga karena rahmat Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hanya sekedar nama nih, tidak sebanding dengan yang hakikatnya, dan apa yang kita bayangkan itu pasti salah karena surga lebih baik. Dan yang terakhir adalah di surga apa saja yang diinginkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkatan Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan menika, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luwihipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.